Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kebijakan pemerintah dalam pengembangan koperasi dan UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi. Sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi. Ada beberapa segi koperasi yang pembangunannya itu memerlukan bantuan pemerintah. Di satu pihak, melalui beberapa departemen teknis yang dimilikinya, pemerintah diharapkan mampu melakukan pembinaan secara langsung terhadap kondisi internal koperasi. Tujuannya adalah supaya terdapat keselarasan dalam menentukan pola pembinaan koperasi secara nasional. Nah, program-program koperasi dalam kebijaksanaan pembinaan kelembagaan koperasi dan pengembangan usaha koperasi adalah yang pertama, program pendidikan dan pelatihan perkoperasian bagi para pengurus, manajer, karyawan, anggota badan pemeriksa, kader koperasi, dan lain sebagainya. Yang kedua, bimbingan dan konsultasi untuk meningkatkan tertib organisasi terutama dalam penyelenggaraan rapat anggota tahunan atau RAT. Yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen koperasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pengawasan internal koperasi primer. Kelima, meningkatkan partisipasi aktif anggota. Yang ketujuh, yaitu penyediaan informasi usaha. Yang kedelapan, pelaksanaan kegiatan praktik kerja atau magang bagi para pengelola usaha KUD. Yang kesembilan, pelaksanaan kegiatan studi banding bagi para manajer koperasi untuk memperluas wawasan dan pengetahuan. Yang kesepuluh, yaitu adanya penyuluhan untuk meningkatkan produktivitas usaha anggota melalui pendekatan kelompok. Dan yang terakhir adalah penyediaan sarana usaha koperasi dalam rangka meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan koperasi kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Nah, usaha koperasi itu perlu kerjasama dan kemitraan antara koperasi dan BUMN dan swasta, yaitu yang pertama meningkatnya kegiatan temu usaha. Yang kedua, meningkatkan penghimpunan dan penyaluran dana yang berasal dari penyisihan 1-5% laba bersih BUMN untuk pembinaan koperasi. Yang ketiga, yaitu memperluas kesempatan pemilikan saham perusahaan swasta yang sehat oleh koperasi, terutama untuk koperasi primer termasuk KUD di sekitar lokasi kerja perusahaan. Serta untuk koperasi yang mempunyai kaitan usaha di bidang produksi ataupun di bidang distribusi dengan perusahaan swasta yang bersangkutan. Nah, di sini ada karakteristik permasalahan koperasi dari hasil kerja nyata yang dilakukan baik dalam rangka pengerahan tenaga kerja sarana muda dan penataran koperasi dapat dikemukakan sebagai persoalan yang harus dihadapi koperasi saat ini. Nah, persoalannya itu dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Pertama, adanya dicabutnya fasilitas-fasilitas tertentu yang tidak dapat lagi menjalankan usahanya dengan baik. Yang kedua, tantangan masyarakat sendiri terhadap koperasi, misalnya karena kegagalan pada waktu yang lalu tanpa adanya pertanggungjawaban kepada masyarakat, menimbulkan ketidakpercayaan pada masyarakat tentang pengelolaan koperasi. Lalu yang ketiga, adanya peraturan pemerintah daerah yang mencampuri kehidupan koperasi, misalnya mengambil alih usaha koperasi. Yang keempat, tingkat harga yang selalu berubah sehingga pendapatan penjualan sekarang tidak dimanfaatkan untuk meneruskan usaha, justru menciutkan usaha. Yang kelima, pengurus koperasi sudah lanjut usia sehingga kapasitasnya itu terbatas. Yang keenam, pengurus koperasi juga tokoh masyarakat sehingga rangkap jabatan ini menimbulkan fokus ke koperasi yang berkurang. Yang ketujuh, ketidakpercayaan anggota koperasi menimbulkan kesulitan dalam memulihkannya. Kedelapan, dana terbatas sehingga tidak dilakukan usaha pemeliharaan fasilitas, padahal teknologi berkembang pesat. Yang kesembilan, administrasi kegiatan belum memenuhi standar tertentu. Yang kesepuluh, kebanyakan anggota kurang solidaritasnya untuk berkoperasi. Di lain pihak, anggota banyak yang berutang pada koperasi. Yang ke-11, modal usaha yang relatif kecil mengakibatkan volume usaha terbatas. Dan yang terakhir adalah apabila dikaji lebih lanjut, maka selama PJP 1 dapat ditemui ancaman, tantangan, dan kendala serta
peluang pembangunan. Perkenalkan, nama saya Emma Siti Nurrohma. Materi selanjutnya yaitu kebijakan pembangunan koperasi, di mana selama era pembangunan jangka panjang pada tahap pertama, pembangunan koperasi di Indonesia telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup memuaskan. Adapun kebijakan pemerintah dalam pembangunan koperasi, di antaranya yaitu yang pertama, pembangunan sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat yang diarahkan agar makin memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien. Yang kedua, pelaksanaan fungsi dan peranan koperasi ditingkatkan melalui upaya peningkatan semangat kebersamaan. Yang ketiga, peningkatan koperasi didukung melalui pemberian kesempatan berusaha yang seluas-luasnya di sektor kegiatan ekonomi, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang terakhir, kerjasama antar koperasi dengan usaha negara dan usaha swasta sebagai mitra usaha dikembangkan secara lebih nyata untuk mewujudkan kehidupan perekonomian. Selanjutnya yaitu sasaran pembangunan koperasi, di mana pelaksanaan pembangunan koperasi dalam era PJP kedua lebih banyak bertumpu pada peningkatan produktivitas dan kreativitas bersumber daya manusia dan pada penciptaan iklim usaha yang sehat bagi perkembangan koperasi di pihak yang lain. Sehubungan dengan hal tersebut, maka beberapa utama pengembangan koperasi yang hendak ditempuh pemerintah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan usaha. Yang kedua, pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, peran pemerintah. Yang keempat, kerjasama internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rian Herdiana. Di sini saya akan membahas tentang tantangan dalam pembangunan koperasi dan UMKM. Meskipun banyak hasil yang telah dicapai dalam pembangunan koperasi selama PJP 1, masih banyak pula masalah yang belum terselesaikan, yang harus dilanjutkan dan ditingkatkan penanganannya dalam PJP 2. Sebagai tantangan untuk mewujudkan cita-cita perkoperasian seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tantangan dalam pembangunan koperasi ialah mengembangkan koperasi menjadi badan usaha yang sehat, kuat, maju, dan mandiri, serta memiliki daya saing sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam perekonomian nasional sekaligus kesejahteraan anggotanya. Dengan demikian, yang menjadi tantangan adalah mewujudkan koperasi, baik sebagai badan usaha maupun sebagai gerakan ekonomi rakyat, agar mampu berperan secara nyata dalam kegiatan ekonomi rakyat. Inti kekuatan koperasi terletak pada anggotanya yang berpartisipasi aktif dalam organisasi koperasi dan kesadaran masyarakat untuk bergabung dalam wadah koperasi. Sementara itu, kepercayaan masyarakat terhadap koperasi semakin meningkat. Namun, belum cukup memadai, antara lain disebabkan oleh masihnya ada berbagai hambatan untuk meningkatkan manfaat koperasi bagi anggotanya. Hal ini antara lain telah menyebabkan lambatnya koperasi mengakar dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu, mewujudkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berakar kuat dalam masyarakat juga merupakan tantangan pembangunan koperasi dalam PJP 2 tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Alkuninjani. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai kendala dan peluang pengembangan koperasi dan UMKM. Kendala utama yang dihadapi pengembangan koperasi dan UMKM yang juga merupakan kendala bagi dunia usaha pada umumnya adalah tingkat kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia koperasi yang belum memadai. Kendala ini menjadi faktor yang mempengaruhi kemampuan koperasi dalam menjalankan fungsi dan peranannya dan berakibat antara lain pada kurang efektif dan efisiennya organisasi dan manajemen koperasi. Hal ini tercermin pada pengelolaan koperasi dan tingkat partisipasi anggota yang belum optimal.
Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme, antara lain melalui berbagai pelatihan, hasilnya masih jauh dari memadai. Berkaitan dengan kendala umum tersebut, terdapat pula kendala lain yang lebih spesifik, yang dapat mempengaruhi keberhasilan pembangunan koperasi. Kendala tersebut adalah lemahnya struktur permodalan koperasi, rendahnya usaha pemupukan pemodalan dari anggota dan dari dalam koperasi, serta terbatasnya akses koperasi ke sumber permodalan dari luar. Meskipun permodalan bukan faktor utama yang menentukan keberhasilan koperasi, kelemahan permodalan ditambah dengan kendala lainnya akan menghambat perkembangan dan pertumbuhan koperasi. Kendala penting lainnya adalah terbatasnya penyebaran dan penyediaan teknologi secara nasional bagi koperasi, yang berpengaruh antara lain pada rendahnya kemampuan koperasi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahanya, sehingga menyebabkan pula terbatasnya daya saing koperasi. Selanjutnya yaitu ada peluang pengembangan koperasi dan UMKM. Selaras dengan perkembangan pembangunan yang dinamis dan pertumbuhan ekonomi dalam replita 6 terbuka, pada peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dalam pengembangan koperasi pembangunan nasional dalam PJP 2, khususnya replita 6 yang mendahulukan aspek pemetaan, akan membuka peluang yang lebih besar bagi pembangunan koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Pengkoperasian sebagai landasan hukum baru juga memberikan peluang yang diharapkan akan mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Koperasi primer yang berskala kecil agar berhimpun dalam koperasi sekunder secara lebih menetap sehingga lebih terkonsolidasi menjadi kekuatan ekonomi yang besar dan tangguh, serta mampu memanfaatkan peluang keterbukaan perekonomian Indonesia terhadap perekonomian dunia. Selain itu, terdapat juga berbagai peluang lainnya dalam pembangunan koperasi dalam replita 6. Di antaranya adalah kemauan politik yang kuat dari pemerintah dan berkembangnya tuntutan masyarakat untuk lebih membangun koperasi dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sebagai hasil pembangunan yang berkelanjutan sejak PJP 1 juga akan menciptakan peluang bagi berkembangnya usaha koperasi di masa depan. Sementara itu, makin terbukanya perekonomian dunia turut pula menciptakan berbagai peluang baru bagi koperasi. Di antaranya adalah makin terbuka pasar internasional bagi hasil produksi koperasi Indonesia, serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Produksi koperasi Indonesia serta makin terbukanya kesempatan kerja sama internasional antar gerakan koperasi di berbagai bidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faida Alwinsa. Di sini saya akan menyampaikan materi arah strategi kebijakan dan program pembangunan koperasi dan UMKM. Arah kebijakan tersebut akan dilaksanakan melalui 5 strategi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN tahun 2015 sampai 2019, yaitu 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, 2. Peningkatan akses pembiayaan dan perluasan skema pembiayaan, 3. Peningkatan nilai tambah produk dan jangkauan pemasaran, 4. Penguatan kelembagaan usaha, dan yang kelima, kemudahan kepastian dan perlindungan usaha. 5 strategi tersebut dilaksanakan melalui beberapa langkah strategis yang disusun berdasarkan dimensi pembangunan yang dituangkan di RPJMN, yaitu 1. Dimensi pembangunan manusia, 2. Dimensi pembangunan sektor unggulan, dan 3. Dimensi pemerataan dan kewilayahan. Uraian langkah-langkah strategis tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dimensi pembangunan manusia revolusi merata. 1. Peningkatan kapasitas SDM KUMKM di daerah melalui pelatihan dan pendampingan yang melibatkan K atau L terkait Pemda, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan gerakan koperasi. 2. Peningkatan peran dan tugas dari petugas penyuluh koperasi lapangan PPKL. 3. Fasilitas pembebasan biaya akta notaris bagi pelaku usaha mikro untuk membentuk koperasi. 4. Fasilitas kemudahan perizinan bagi usaha mikro dan kecil potensial. 5. Penciptaan
20.000 koperasi berkualitas selama 5 tahun dan 6 penataan basis dan koperasi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Suwadi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang dimensi pembangunan sektor unggulan kedaulatan pangan. Yang pertama, fasilitasi penguatan peran KUD sebagai penyaluran pupuk bersubsidi. Yang kedua, pola pembiayaan melalui kredit usaha rakyat dan pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB KUMKM. Yang ketiga, pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha sektor pertanian. Yang keempat, pembentukan lembaga pembiayaan untuk petani dan UMKM. Yang kelima, peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi petani dan masyarakat pedesaan. Yang keenam, revitalisasi pasar tradisional. Dan yang ketujuh, pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan daerah satu produk unggulan. Materi selanjutnya, dimensi pembangunan sektor unggulan kedaulatan energi, pengembangan energi terbarukan berbasis ramah lingkungan khususnya di pedesaan. Selanjutnya, dimensi pembangunan sektor unggulan kemaritiman dan kelautan. Yang pertama, pengembangan skema pembiayaan koperasi dan UMKM melalui LPDB KUMKM dan kredit usaha rakyat. Yang kedua, pembiayaan dan permodalan bagi wirausaha, nelayan dan masyarakat pesisir. Yang ketiga, peningkatan kapasitas SDM KUMKM bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Dan yang keempat, revitalisasi pasar tradisional. Selanjutnya, dimensi pembangunan sektor unggulan pariwisata dan industri. Yang pertama, pengembangan UKM kreatif di bidang pariwisata. Yang kedua, pengembangan kewirausahaan melalui upaya menaik kelaskan 1 juta unit usaha mikro. Yang ketiga, fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk bagi KUMKM melalui sinergi dengan K atau L terkait. Yang keempat, fasilitasi dan dukungan pemasaran bagi KUKM melalui lembaga layanan pemasaran LLP KUKM sebagai trending house, pusat inovasi dan galeri produk UKM. Dan yang kelima, fasilitasi promosi produk KUMKM melalui pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan untuk materi yang terakhir, dimensi pemerataan dan kewilayahan. Kawasan perbatasan dan daerah tertinggal, revitalisasi pasar tradisional di daerah tertinggal, perbatasan dan pasca bencana, dan pengembangan produk unggulan daerah melalui pendekatan satu daerah, satu produk unggulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rianwan Andriansah. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang arah kebijakan. Nah, arah kebijakan, strategi dan berbagai langkah strategis untuk menaikkan kelas UMKM juga dilengkapi dengan norma standar operasional Kementerian Koperasi dan UMKM dalam pelaksanaan program. Dan ada 6 kegiatan ya. 6 kegiatan itu diantaranya, yang pertama, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seluruh jajaran Kementerian Koperasi dan UMKM harus memperhatikan ajas ketaatan dengan mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Yang kedua, penguatan koperasi dan UMKM difokuskan pada peningkatan kinerja dan daya saing koperasi serta UMKM di sektor utama yang menjadi prioritas Presiden melalui Nawacita. Yang ketiga, seluruh upaya pencapaian sasaran kinerja melalui program, kegiatan, maupun output harus dilaksanakan melalui keterpaduan dan kerjasama antar unit dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan monep yang didukung kelengkapan data dan informasi koperasi dan UMKM. Yang keempat, pelaksanaan program dan kegiatan harus mencakup keseimbangan antara pemihakan dan pembangunan kemandirian koperasi dan UMKM, serta bersifat inklusif yang memperhatikan akses dan kesempatan yang sama antar kelompok pendapatan, antar gender, antar wilayah, dan berkepihakan kepada kelompok atau golongan yang kurang mampu. Yang kelima, pelaksanaan program dan kegiatan didukung kemitraan yang bekerja sama strategis dengan kementerian, lembaga,
daerah, serta organisasi masyarakat. Organisasi atau lembaga profesi, pelaku usaha, serta kerjasama bilateral dan multilateral yang didasarkan pada prinsip kesetaraan dan saling melengkapi. Dan yang terakhir, yang keenam, Kementerian Koperasi dan UMKM mendorong profesionalisme pelayanan publik dengan pengembangan unit-unit pelayanan yang dapat mandiri, memberikan kontribusi pada penerimaan negara bukan pajak, dan secara langsung melayani kebutuhan masyarakat. Dan kinerja juga diukur dengan pencapaian sasaran strategis, yaitu yang pertama, meningkatnya kontribusi ke UMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis koperasi atau sentra di sektor-sektor unggulan. Yang kedua, meningkatnya daya saing koperasi dan UMKM. Yang ketiga, meningkatnya wirausaha baru dengan usaha yang layak dan berkelanjutan, serta meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha koperasi serta penerapan praktek koperasi yang baik oleh masyarakat.